Bacaan Al-Quran yang diniatkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal, apakah sampai atau tidak? Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Jika telah meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang senantiasa mendoakannya. Kawan-kawan, kalau kita maknai hadis tadi sebatas teksnya saja, maka tentu saja bacaan Al-Quran itu tidak sampai pahalanya kepada orang yang telah meninggal. Tapi saya mengajak kawan-kawan untuk coba kita pahami hadis ini dengan konteks yang lebih luas. Bagaimana seandainya orang yang telah meninggal itu dulunya semasa beliau hidup pernah bersedekah Al-Quran ke pondok pesantren atau rumah Quran atau apapun lembaga pendidikan Al-Quran di luar sana, atau beliau pernah membangun atau berpartisipasi dalam pembangunan atau operasional dari lembaga pendidikan Al-Quran tersebut, maka tentu saja setiap kali santri yang ada di dalam sana membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran berkat dukungan harta sedekah dari beliau itu, maka setiap itu pula lah beliau akan mendapatkan kiriman pahala, baik beliau masih hidup ataupun setelah meninggalnya, karena itu tergolong sebagai sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, bagaimana seandainya orang yang telah meninggal ini dulunya pernah mengajarkan Al-Quran kepada siapapun, anak-anaknya, keluarganya, atau tetangganya, atau orang-orang siapapun di luar sana, cara membacanya Al-Quran atau cara memahami Al-Quran atau apapun terkait Al-Quran, atau ilmu yang lebih umum juga bisa. Tapi kita fokus dalam hal ini Al-Quran. Tentu saja setiap kali murid-muridnya atau santri-santrinya membaca Al-Quran atau mengajarkan kembali Al-Quran itu kepada orang lain, setiap itu pula lah beliau mendapatkan kiriman pahala, baik beliau masih hidup maupun beliau sudah meninggal, karena itu termasuk sebagai ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Tentu saja setiap orang tua yang meninggalkan anak akan pasti telah memberikan pendidikan, pengasuhan yang sebaik mungkin yang beliau bisa, yang mereka bisa. Nah, maka setiap anak beramal soleh atau dalam hal ini membaca Al-Quran, setiap itu pula lah orang tuanya sebagai yang mengajarkan cara baca Al-Quran kepadanya atau yang memberikannya dukungan untuk mempelajari Al-Quran, membayarkan sekolahnya, membayarkan pondok pesantrennya, atau mengarahkannya pergi belajar di guru ngaji yang mana. Nah, itu setiap itu pula lah orang tuanya juga mendapatkan kiriman pahala dari anaknya, baik orang tuanya itu masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal. Nah, kemudian anak ini membacakan Al-Quran dan meniatkan, mendoakan agar pahala itu sampai kepada orang tuanya. Saya memandang bahwa meskipun tidak diniatkan secara betul-betul sadar, sebenarnya setiap anak itu beramal solih, amal solih apapun umum, bukan cuma baca Quran, setiap itu pula lah orang tua yang mendidiknya dulu akan mendapatkan kiriman pahala. Seperti itu. Dan kawan-kawan, jangan juga kita batasi anak solih di sini sebatas anak kandung, karena sebenarnya bisa juga diniatkan sebagai kalau tadi anak biologis, anak kandung, ini anak ideologis. Jadi kayak anak asuh, anak hasil adopsi kita, atau ada program di pondok pesantren atau rumah Quran biasanya, ayo jadi orang tua asuh. Jadi kita kayak memberikan beasiswa, dukungan, bantuan kepada santri-santri di sana agar mereka bisa fokus menuntut ilmu. Nah, kita kayak bersedekah itu termasuk sedekah juga sebenarnya, tapi bisa juga diniatkan sebagai anak solih. Kemudian setelah kita meninggal, anak solih yang mendapatkan beasiswa itu mendoakan kita agar dapat ampunan dari Allah atau apapun itu, diterima pahalanya. Setiap itu juga kita mendapatkan atau menerima kiriman pahala atau mendapatkan wasilah magfirah, pengampunan dari Allah berkat doa-doa anak-anak ideologis tersebut. Lalu bagaimana seandainya orang yang mengaji dan meniatkan pahala mengajinya itu untuk orang yang telah meninggal ternyata bukan terkategorikan sebagai 3 hal yang tadi? Dia bukan penerima sedekah jariah, bukan penerima ilmu bermanfaat, bukan pula anak biologis dan anak ideologis dari orang yang telah meninggal. Maka apakah pahalanya sampai atau tidak? Saya sendiri cenderung pada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa pahala mengajinya itu tidak sampai kepada orang yang telah meninggal itu. Tapi kita kawan-kawan bisa meniatkan pahala mengaji atau baca Qur'annya kita itu untuk sebagai wasilah keberkahan, wasilah ketenangan jiwa bagi diri kita,
bagi keluarga kita, bagi keluarga yang sedang berduka, dan juga wasilah keberkahan bagi rumah duka atau tempat yang kita membacakan Al-Quran di dalamnya itu. Karena memang Al-Quran adalah wasilah keberkahan, Al-Quran adalah asyifa, obat, penenang, penyembuh, wasilah ketenangan jiwa. Dan video ini juga sekaligus jadi nasihat, pengingat, terutama untuk diri saya, kemudian untuk kawan-kawan sekalian yang menyimak ini, agar kita memperbanyak bekal dalam 3 hal itu tadi. Kita perbanyak jejak-jejak sedekah jariah kita, jejak-jejak ilmu yang bermanfaat, dan kita perbanyak juga anak-anak biologis maupun anak ideologis kita, dan kita didik atau kita dukung mereka menjadi anak-anak yang solih, yang senantiasa mendoakan kita baik ketika kita masih hidup, terlebih lagi ketika kita sudah meninggal. Seperti itu kawan-kawan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.